Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh bantu dengan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias dari Kami Masai Aquatic. Oh ya, bagi teman-teman yang mau lihat koleksi dari Kami Masai Aquatic, ikan-ikannya ya, boleh langsung di follow aja di Instagram kita ya, di Naufal Kami Masai. Atau juga di marketplace kita teman-teman, ada di Tokopedia sama di Shopee juga. Linknya ada di deskripsi teman-teman, langsung klik aja ya. Nah teman-teman, kali ini kita lagi ada di galeri kita ya, galeri Kami Masai Aquatic, tepatnya di Jalan Rio 95 nomor 30. Bagi teman-teman yang sedang ada di Bandung atau tinggal di Bandung dan sekitarnya, teman-teman bisa langsung mampir aja ya ke galeri kita di Kami Masai Aquatic. Bisa di Gmail aja, pokoknya langsung ketik aja Kami Masai Aquatic, langsung nyampe teman-teman. Nah, di konten kita kali ini teman-teman, kita mau nyortir jantan betina ya. Karena kita kedatangan ikan Daniel Slayer teman-teman, yang warnanya green ya, hijau teman-teman. Ada di sebelah sini nih teman-teman, bisa dilihat ya. Ukurannya ini sekitar 2 sentian ya, 2 sentian nih teman-teman. Dan ini calon induk ya teman-teman ya. Kita mau sortir untuk jantan betinanya nih teman-teman, karena ada ya hobis juga ya teman-teman ya, ada yang mau belajar breeding juga, suka pengen mintanya request ada jantan sama betinanya katanya gitu. Jadi ya udah, kita sekarang mending di sortir aja teman-teman, nanti jadi sekalian sharing ke teman-teman ya, biar kelihatan nanti jantannya kayak gimana, betinanya juga kayak gimana. Nanti teman-teman bisa lihat langsung lah setelah kita serok ya ikannya. Nah sekarang kita serok ya teman-teman ikannya, buat langsung penyortiran jantan betinanya. Kita langsung pakai air ini ya, air akuarium teman-teman. Fungsinya yaitu karena air di akuarium kan udah mature ya teman-teman ya, jadi aman. Kalau air baru jangan teman-teman, karena ikan kadang yang nggak kuat adaptasi itu, kasih air baru dia bakal oleng teman-teman, bakal mabok lah kayak gitu. Karena kan air baru yang dari keran teman-teman, tanpa diaerasi ataupun difiltrasi kayak gitu ya, ikan tuh jadi kurang oksigen teman-teman. Rata-rata kalau air baru itu jadi ikan ada di atas teman-teman, jadi mengap-ngap di atas lah, itu tandanya airnya belum mature teman-teman. Jadi teman-teman harus nyiapin air yang udah diaerasi ataupun difiltrasi gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pakai air PDAM ya, teman-teman juga harus harus endapin tentunya, karena kan ada kaporit ya teman-teman ya, itu kan bahaya banget ke ikan teman-teman. Nah, mungkin segini aja cukup teman-teman, kita serok semua aja deh. Ini tuh ada ini ya teman-teman ya, yang Daniel Slayer-nya warnanya hijau stabilo teman-teman ya. Sama yang satu lagi yang ini, yang apa namanya, green apple ya disebutnya, karena ya kayak apel Malang teman-teman hijaunya kayak gitu. Sebelumnya juga kita udah pernah buat ya kontennya teman-teman ya, di pot ya, pot bekas gitu teman-teman, untuk buat mini pond ya, yang isinya itu ini Daniel Slayer teman-teman. Cocok banget lah teman-teman, bisa dipakai ya ikan ini ya untuk mini pond teman-teman tuh, cakep banget. Karena ikan ini nggak terlalu sulit lah untuk perawatannya teman-teman, cukup mudah. Kemudian dia juga nggak membutuhkan banyak oksigen teman-teman. Jadi tanpa filtrasi pun dia bisa hidup teman-teman. Tapi ya teman-teman jangan terlalu padat ya, padat banget ya, tetap aja dia bakal pengap-pengap karena kekurangan oksigennya itu teman-teman. Jadi usahain ya jangan terlalu padat, apalagi kalau tanpa filtrasi atau aerasi ya. Itu. Selanjutnya kita serok lagi teman-teman. Ini tuh ada sekitar, kalau nggak salah 100 ekor ya teman-teman ya, waktu itu masuk tuh dari peternaknya nih.
Yes. Yang Danio Slayer itu kebanyakan saya yang pernah lihat tuh ya warna hijau ya, hijau stabilo, kemudian hijau ini ya, green apple ini ya, hijau apel. Pernah juga lihat yang warna biru teman-teman. Terus kalau yang warna lain belum pernah lihat, kayak yang kuning, terus pink ya. Belum pernah lihat yang Slayernya. Mungkin teman-teman yang udah pernah piara bisa langsung tulis ya di komentar teman-teman ya, kayak gimana. Soalnya di daerah saya yang di Bandung belum pernah lihat gitu yang warna itu. Banyaknya ya ini hijau sama biru teman-teman. Kalau yang biasa mah banyak sih ya teman-teman ya, yang gas Slayer mah pasti ada. Udah banyak juga di Bandung kayak yang warnanya biru, kuning, hijau, pink. Itu mah udah banyak lah, normal. Di Bandung juga yang gas Slayer ada aja. Ini udah teman-teman, udah kita serok semua di akuarium ya, kosong. Sekarang kita lihat dulu ikannya nih. Mungkin kita bakal pakai lampu aja nih teman-temannya biar lebih jelas ya. Kita kasih lampu nih. Terus lihat. Nah, oke ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya. Ini kan bisa nyala juga teman-teman di gelap ya. Kita udah pernah praktekin waktu itu ya pakai lampu BLB ya. Cakep banget pokoknya, ini bisa menyala. Atau teman-teman mau coba lihat juga ya. Ini kita pakai lampu biasa nih teman-teman. Pakai lampu LED biasa. Kita cobalah sekalian ya teman-teman ya untuk pakai lampu BLB-nya mumpung ada teman-teman nih. Mudah-mudahan masih jalan juga nih. Kita nggak pakai lagi soalnya. Ini bekas kemarin kita konten aja. Kita belum pakai lagi. Tuh. Nih lampu BLB blue black ya, blue black disebutnya lampu blue black. Ini yang buat ngecek uang palsu itulah. Teman-teman bisa beli di toko elektronik banyak. Kita sekalian cek lagi lah ini teman-teman ya. Oke, udah nyala ya. Oh iya, lampunya harus dimatiin nih teman-teman, karena kan namanya glow in the dark ya tadi ya. Kita matiin sekalian lah. Ya, lampu ruangannya udah kita matiin ya. Yang ininya udahlah, nggak apa-apa lah, terlalu gelap ya teman-teman ya. Kalau lampu akuariumnya kita matiin juga. Kita langsung fokus ke ininya aja, ke ikannya nih teman-teman ya. Bisa dilihat nih. Tuh, lihat teman-teman. Menyala ya teman-teman ya. Sama ya. Ini sama kan kayak konten kita yang kemarin tuh. Teman-teman bisa ini ya. Bisa gunain lampu ini ya. Di akuarium kamar. Pakai lampu BLB teman-teman. Wah, bakal tambah cantik pasti ikannya. Menyala banget gitu. Tuh. Hijaunya lebih keluar ya pakai lampu tuh. Lampu BLB teman-teman. Kalau lampu LED ya enggak akan maksimal kayak tadi, cuman warna hijau aja, enggak menyala. Tuh, kalau ini kan terang banget tuh teman-teman ya. Kayak gitulah teman-teman tuh, boleh dilihat langsung ya. Oh, cakep lah pokoknya teman-teman. Modal ikan, akuariumnya ya, sama lampu BLB, taruh di kamar ya kan. Cakep banget teman-teman. Glow in the dark. Tuh, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini Mas ngulas lagi lah yang kemarin ya teman-teman ya. Udah kita sering juga uji coba ya. Mungkin ada teman-teman yang baru lihat konten kita, jadi sekalian ya kita tes lagi gitu.
mumpung ada juga lampunya. Oke, sekarang kita mulai ke penyortiran ya jantan betinanya teman-teman. Kita sama-sama ini aja, sama-sama sortir ya barang-barang ya. Kita lampunya kita nyalain lagi tentunya. Gelap banget. Nah, teman-teman udah nyala ya sekarang ya. Kita bisa lebih jelas lagi untuk nyortirnya nih kalau udah lampunya nyala. Nah, kita udah siapin nih 2 wadah ya. Kita bagi 2 ya. Ini untuk jantan, ini betinanya ya teman-teman ya. Biar kita gampil untuk nyortirnya. Sekarang kita langsung lihat aja ke teman-teman ke sini ya. Kita bisa bedain langsung sih kalau untuk jantan betinanya teman-teman ya. Nih, kalau jantan itu postur badannya teman-teman, lihat, bisa dilihat nggak teman-teman? Jadi panjang ya, panjang, terus sama sekali nggak bantet ya, nggak ada telur di dalam perutnya teman-teman. Tuh memanjang. Cukup mudah sih untuk membedakannya teman-teman. Langsing lah jantan mah teman-teman tuh. Sangat proporsional ya dari postur badan juga panjang teman-teman. Tuh jantan. Ini jantan kita simpan ya di sini ya. Ini jantan. Kita sortir lagi teman-teman. Biar ada perbandingan mungkin betinanya ya, kita ambil. Ini kelihatannya lumayan banyak jantan ya teman-teman ya. Nih ada betina nih. Nah ini nih teman-teman nih, betina ini kelihatan banget ya. Tuh untuk betina tuh gini badannya ya, beda ya, lebih melebar ya. Karena ya dia kan bawa telur teman-teman. Ukuran segini tuh ya, ini calon ya, calon induk teman-teman. Tuh ukuran calon induk kalau segini. Aduh loncat, sorry teman-teman. Jadi ini udah cukup lah kita misalnya untuk breed ya, kita udah cukup ukuran segini tuh. Dan ini juga kelihatannya ini udah betinanya udah beberapa udah bawa apa kayak gendong telur ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dipus pakai cacing ya, cacing sutra teman-teman, buat matangin telurnya teman-teman. Tuh, ini betina ya, kita siniin kayak gitu sih teman-teman. Nih kita kasih lihat lagi nih jantannya ya, biar teman-teman bisa lihat ya secara langsung. Oh ya, tadi kita warnanya ya mungkin ya teman-teman ada yang masih bingung ya. Kalau yang ini tadi, yang ini betina nih ya, ini yang disebut hijau, ini namanya hijau stabilo teman-teman. Tuh jadi hijaunya tuh semu kekuningan ya warnanya tuh, ada kekuningannya, jadi nggak hijau banget gitu, nggak hijau apel kayak gini, namanya hijau yang disebut hijau stabilo teman-teman. Nah kalau yang ini hijau ini namanya hijau apel nih teman-teman, kelihatan banget ya. Tuh bagus ya teman-teman, lihat. Nah, ini hijau apel namanya. Jadi hijaunya hijau apa ya? Hijau tua lah ya teman-teman ya. Hijau tua. Oke, kita ambil jantannya lagi ya teman-teman ya, sebagai contoh. Tuh, nih juga jantan nih teman-teman nih. Tuh bedakannya teman-teman ya. Jantan memanjang badannya juga. Sama sekali nggak bantet. Suruh badannya. Oke, kita ambil betina sekarang. Betinanya kebetulan di sini betinanya nggak banyak ya teman-teman ya. Kelihatannya banyak jantan nih. Ini ada nih betina nih. Wah, lincah juga. Betinanya kelihatannya banyak jantan ya teman-teman ya. Tapi emang kalau jantan itu bagus ya teman-teman ya.
Jadi untuk hiasan tuh lebih proporsional, dari bodinya juga kan, wah mantep, memanjang, dan ukuran juga bisa lebih besar daripada betina teman-teman ya untuk Daniel Slayer yang jantan tuh. Kalau betina kan pendek tuh, kayak ini nih betina nih, nggak panjang, badannya juga ya segini aja, bantet ya. Tuh. Tapi lucu teman-teman ya, ini betina nih. Oh gitu teman-teman, sekarang kita langsung sortir cepat aja ya teman-teman ya, biar nggak lama teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat nanti kalau udah banyak ya, nanti kita kasih lihat lagi nih, mungkin kelihatan lah secara mata lah, kasat mata teman-teman kalau udah kita sortir banyak jantan betinanya gitu teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah udah kita sortir nih ikan Daniel Slayernya yang warnanya hijau stabilo sama hijau apel ya teman-teman ya. Ini jantan betinanya udah kita sortir. Ini yang betina nih teman-teman nih. Tuh kelihatan banget ya teman-teman ya. Untuk betina itu gemuk-gemuk badannya tuh. Jadi nggak memanjang, jadi bantet teman-teman ya. Jadi cukup mudah untuk kita sortir ya untuk jantan betinanya itu teman-teman, nggak sulit. Kemudian yang ini nih yang jantannya nih teman-teman, begitupun yang jantan juga cukup mudah teman-teman nih. Kalau jantan ya ini panjang-panjang tuh badannya, terus proporsional lah dari segi bentuk juga teman-teman. Kemudian dari yang kita perhatiin ya, yang jantan itu agak lebih ini ya teman-teman ya, lebih Slayernya lebih lebar ya teman-teman ya. Koreksi saya teman-teman ya kalau salah ya teman-teman, tapi kalau yang kita lihat kelihatan kita itu ya gitu ya, yang jantannya asal lebih kelihatan lebar sih sirip renangnya teman-teman. Tapi keduanya teman-teman bagus ya, tetap ya cakep banget. Ukuran segini tuh udah sebenarnya udah siap ya, calon induk teman-teman. Untuk budidayanya mungkin nanti kita bakal coba lah ya teman-teman ya, coba update lah, kita coba belajar. Saya sendiri pun belum pernah coba untuk budidaya si Daniel Slayer ini teman-teman. Cuman waktu itu pernah kita nggak sengaja jadi teman-teman, jadi anak waktu kita nyetok ikan Danio yang pink Danio yang biasa teman-teman. Waktu itu di settingnya kita setting aquascape ya di akuarium galeri kita itu. Kemudian
setelah berapa lama kan udah apa, betinanya gede banget teman-teman, udah kayak ikan cere ya, cere yang betina teman-teman ya, gendut banget pokoknya. Kita biarin aja. Kemudian ya setelah itu tiba-tiba ada anak-anaknya kecil-kecil teman-teman, bukan keluar, jadi mungkin menetas ya, karena kan ikan ini kalau nggak salah bertelur ya, nggak kayak gapi teman-teman. Jadi mungkin karena banyaknya tanaman teman-teman, jadi sebagai media juga si tanaman itu teman-teman, jadi mungkin nempelin telurnya di situ ya, mungkin kayak ras boranya mungkin ya teman-teman ya, mungkin seperti itu. Nah setelah berapa lama anaknya jadi banyak, tiba-tiba kecil-kecil teman-teman ya, pada berenang. Itu mah nggak sengaja, kita pas kebetulan nyetok beranak pinak di akuarium display teman-teman ya, untuk jualan. Kayak gitu sih sedikit cerita dari kita. Mungkin kalau dicoba diseriusin nanti kita cobalah untuk buat tutorialnya ya teman-teman ya. Kayaknya nggak terlalu sulit ya untuk Daniel Slayer ini teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah kita tadi sortir ya. Mudah-mudahan sharing-sharing kita kali ini juga teman-teman mendapat informasi juga ya, dan saya pun juga sambil belajar nih teman-teman biar tahu jantan betinanya. Dan ternyata ya cukup mudah ya teman-teman. Insya Allah teman-teman juga bisa lah, yakin. Nah soalnya nggak sulit ya. Kemudian nanti kita bakal inilah seperti kita coba breed ini ikan Daniel Slayer-nya ya teman-teman ya. Kita buat tutorial ya, sambil kita juga sharing-sharing, karena ini kan baru pertama kali ya kita coba untuk breednya teman-teman. Makasih teman-teman ya udah saksikan channel kita ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info-info seputar ikan hias dari Kami Masai Aquatic. Dan bagi teman-teman yang perlu ikan hias, langsung aja pokoknya di kepoin di Instagram kita Naufal Kami Masai, ataupun di marketplace kita di Tokopedia ya teman-teman ya, sama di Shopee teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.